welcome guys. Balik lagi ke channel saya Aga Nugrah. Hari ini kita ada edisi spesial, yaitu rakit PC ya. Rakit PC dengan tema white black yang udah ada di samping saya ini. Jadi selain temanya white black, PC ini juga bisa dibilang spesifikasinya low budget gitu ya. Harganya cukup terjangkau, jadi kayaknya siapa aja bisa beli deh. Nggak tahu ya. Jadi PC ini adalah PC pribadi saya, digunakan untuk produksi dan juga main game ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke spesifikasinya. Kita pakai motherboard ASRock A320M HDV. Untuk prosesornya kita pakai Ryzen 5 4500. Untuk CPU coolernya kita pakai ID Cooling SE902SD. Untuk RAM-nya kita pakai Samsung 2x4GB 266 MHz, yang mana ya ini adanya cuma ini gitu di sini gitu. Kenapa 4GB aja ya, adanya cuma ini. Jadi pakai ini aja. Dan juga GPU-nya kita pakai GTX 1650 Super merek Gainward Pegasus, yang mana itu formatnya mini ITX sebenarnya ya, untuk GPU-nya ini. Dan GPU-nya ini kita beli bekas ya. Selain GPU kita beli baru semua. Dan juga untuk storage kita pakai M.2 SATA 25GB untuk sistem. Kenapa nggak pakai NVMe? Karena waktu itu belinya SATA, budgetnya. Ya udah beli pakai ini aja gitu. Terus kita juga ada tambahan SSD mereknya RX 7 sama 256GB untuk penyimpanan game dan lain-lain. Terus kita power supply-nya kita pakai Aerocool United Power 500W, yang mana ini udah cukup ya ngehandle dari CPU sama GPU yang TDP-nya ya cuma 100 sampai 120 lah. Kalau GTX 1650 Super ya cukup lah. Terus kita fan case-nya kita pakai RX 7 juga, yang mana yang white itu statis ya, bukan iRGB atau RGB, bukan. Kita pakai putih aja, kita sesuaikan dengan temanya ya, karena itu ada hitam-hitamnya gitu, jadi black white-nya itu dapet gitu. Terus casingnya kita udah unboxing sebelumnya di video sebelumnya. Nah, itu Dark Flash DLM21 White, yang mana nanti keluh kesahnya kita rakit PC pakai casing ini nanti di akhir video aja deh ya. Ya, kita langsung ke video rakitnya aja dulu.
Oke, jadi untuk pengujian dari PC ini kita pakai Firestack ya. Terus juga ada pengujian R15, Cinebench R15. Itu nanti aku juga penasaran akhirnya ya. PC ini kita pakein tempered glass atau enggak, itu perbedaannya signifikan atau enggak gitu. Nanti kita lihat di video pengujiannya. Terus untuk game cuma ada 3 game yang mana menurutku ini udah cukup mewakili ya mungkin ya game-game seperti ini ya, yang itu ada game God of War, Shadow of the Tomb Raider, sama game favorit saya Apex Legends. Kenapa saya masukin Apex Legends? Karena sehari-hari saya mainnya Apex Legends sama FIFA. Kalau FIFA nggak usah ditanya, spek kayak gini udah lebih dari cukup kayaknya ya, jadi udah nggak usah kita review juga. Kalau yang FIFA ya mungkin Apex Legends bisa lah kita lihat-lihat ganti-ganti settingannya itu kayak gimana, FPS-nya dapat berapa. Itu siapa tahu ada kalian lagi cari-cari PC ya dengan spesifikasi yang cocok buat main Apex Legends gitu. Nah, itu bisa lihat aja videonya ya.
Oke, itu tadi hasil pengujiannya. Sebelum kita bahas mengenai hasil pengujian, kita share dulu untuk total budget perakitan PC ini. Gimana? Dengan total 6 jutaan, masuk kantong aja kan ya? Low budget, tapi performanya cukuplah untuk main di resolusi 1080p. Lalu kita bahas dulu mengenai perakitan menggunakan casing PC Dark Flash DLM21, yang mana selama proses perakitan tidak terlalu sulit, bahkan cenderung lebih mudah. Ruangnya yang luas di dalam maupun di area perkabelan duniawi jadi memudahkan kita. Bahkan kalau kalian malas buat terlalu merapikan perkabelan duniawinya nih, casingnya masih bisa ditutup kok. Kayak gini nih contohnya. Padahal cukup padat ya, tapi ternyata masih bisa ditutup tanpa dipaksa. Nah, yang agak membingungkan itu kenapa tombol resetnya itu kecil banget ya. Jadi kayak nggak fungsi gitu. Karena kalau mau tekan reset itu kita nggak bisa pakai jari kita sendiri. Misal nih, tombol reset mau dialih fungsikan jadi tombol LED atau RGB hub, malah jadi susah kan. Lalu kita bahas untuk hasil pengujiannya. Terlihat di Cinebench R15 itu kelihatan perbedaan suhu antara pakai tempered glass dengan tidak. Nggak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi saya memutuskan untuk melakukan semua pengujian game dengan tempered glass terpasang semua aja. Dan kelihatan ya di Cinebench R15 itu yang loop yang kedua dan ketiga itu skornya turun, lalu yang keempat dan kelima itu kembali normal. Oh iya, juga semua pengujian ini saya lakukan dengan undervolt GPU ke 0,9 volt, yang mana itu membuat suhunya jadi lebih adem dan power konsumsinya cuma sekitar 70% sampai 80% aja. Nah, untuk contoh undervolt GPU udah bisa cek aja di video aku sebelumnya ya. Nah, kita masuk untuk pengujian game, yang mana God of War sebenarnya kita bisa main di settingan high atau ultra. Tapi ada beberapa tempat yang terasa kurang playable aja, apalagi kita perlu menggunakan dash dan dodge yang lebih sering. Jadi prefernya sih lebih ke arah yang original aja ya, kalau yang kalian suka high mechanic gitu. Nah, untuk Shadow of the Tomb Raider kita jalanin benchmarknya di settingan high, hampir tidak ada kendala ya. Paling ada ngedrop ke 35, itu pun cuma sebentar ya. Jadi oke aja di settingan high. Dan untuk Apex Legends, biar bisa sampai di 144 fps kita perlu custom setting yang sesuai ya. Sebenarnya bisa aja sih kita atur ke medium, tapi aku lebih suka di mix aja dan mematikan beberapa settingan yang nggak perlu grafis bagus gitu kan. Oke, itu dia tadi rakit PC ya yang pertama yang di channel aku ya. Di channel aku Aga Anugrah gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga yang udah like dan juga subscribe. Jangan lupa juga di like dan subscribe lagi. Kalau yang belum maksudnya. Ya mungkin itu dulu video kita kali ini. Tunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa juga di komen. Mungkin saran, kritik boleh banget, apa aja dah. Saya Aga Anugrah pamit.